Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, pemirsa setia podcast Blam Corner dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali hari ini kembali menjumpai ruang santai sahabat religi pemirsa setia podcast Blam Corner. Kali ini bersama saya Rizka, insya Allah selama beberapa menit ke depan akan memandu podcast ini. Dan Alhamdulillah di ruang podcast, di studio podcast kita hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang meskipun beliau masih merupakan staf dari Balai Litbang Agama Makassar, namun kami dari tim kru dari podcast Blam Corner itu sulit untuk mencocokkan jadwal kami dengan jadwal beliau karena beliau ini sangat sibuk ya. Makanya kami dari tim podcast ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Andi Hijaz Mukhtar, Eskom MM, atau yang biasa kami sapa dengan panggilan Pak Hijaz. Beliau merupakan Ketua Tim BMN Umum dan Perpustakaan. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Hijaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kami dari tim podcast ingin mengucapkan terima kasih nih Pak karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk taping hari ini. Iya. Iya, baik pemirsa setia podcast Blam Corner, karena expertise dari Bapak Hijaz ini adalah merupakan di bidang BMN atau yang biasa kita kenal dengan barang milik negara. Dan beliau juga JFT-nya atau jabatan fungsionalnya itu adalah penata laksana barang ya Pak. Iya. Kemudian selain itu beliau juga memegang aplikasi BMN. Maka topik kita hari ini tidak jauh dari pembahasan mengenai BMN atau barang milik negara. Baik, mungkin dari sahabat religi, pemirsa setia podcast Blam Corner, ingin tahu apa itu BMN, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Barangkali ada yang ingin dijelaskan dari Bapak narasumber mengenai apa itu barang milik negara. Silakan Pak. Baik, pertama-tama makasih kepada tim podcast Blam yang telah mengundang kami sebagai narasumber pada hari ini. Terus jadi terkait dengan barang milik negara adalah semua aset atau barang yang dibeli dengan menggunakan uang negara atau APBN. Ada juga yang dengan menggunakan APBD. Jadi barang milik negara itu terbagi dari dua, ada BMN dan ada juga barang milik daerah. Perbedaannya kalau barang milik negara itu menggunakan APBN, dibeli dengan menggunakan APBN, kalau barang milik daerah dibeli dengan menggunakan APBD. Jadi terbagi dua, ada milik negara, ada yang BMD, milik barang milik daerah. Oh iya. Kalau untuk Pak Hijaz sendiri nih, kalau boleh tahu sejak kapan memegang aplikasi BMN? Untuk aplikasi BMN saya itu sejak tahun 2019. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi awalnya dulu itu masih pengelola BMN. Iya. Masih JFU, tapi sekarang sudah JFT, namanya JFT Penata Laksana Barang. Oh, iya. Kemudian untuk barangkali ada sahabat religi, pemirsa setia podcast Blam Corner ingin tahu siklus pengelolaan BMN itu, barang milik negara itu seperti apa Pak? Alur-alurnya seperti. Untuk siklus pengelolaan BMN sendiri itu ada banyak. Ya. Yang pertama itu dimulai dari perencanaan, terus dianggarkan, terus ada pengadaan, selanjutnya ada penggunaan, dan diakhiri dengan penghapusan. Untuk BMN sendiri, contoh BMN yang bisa kita lihat yang ada di sekitar kita sekarang ini yaitu ruangan ini adalah BMN, AC, TV ini dan laptop yang sering kita pakai. Semuanya itu adalah yang contoh ada di BMN yang ada di instansi kita. Ada perencanaan, ada penganggaran, ada pengadaan, ada penggunaan, dan ada penghapusan.
Kalau di Balai Litbang Agama Makassar sendiri ini sudah pernahkah melakukan penghapusan? Untuk penghapusan sendiri kami sudah pernah melaksanakan pada tahun 2019. Itu awal mula penghapusan semenjak saya yang pengelola BMN. Oh iya, berarti ya sebelum-sebelumnya mungkin pernah juga ya. Oh iya. Tapi belum lewat KPKNL kayaknya, belum lelang. Kalau dalam penghapusan ini nih Pak, kan harus ada kriteria atau harus ada mungkin barang-barang yang harus dihapuskan itu seperti apa, dan ada yang memutuskan tentu saja. Nah, kalau misalnya dalam penghapusan itu bagaimana proses pengambilan keputusannya? Siapa yang memutuskan untuk barang ini sudah cocok untuk dihapus atau bagaimana gitu? Setiap awal tahun itu kami membuat SK tim inventarisasi dan penghapusan BMN. Jadi SK tim ini terdiri dari sekitar 6 orang. Yeah. Dari tim inilah yang awalnya mencari atau mengidentifikasi barang-barang BMN yang rusak. Dikumpulkanlah barang-barang tersebut. Setelah itu dibuat listnya, atau dibuat listnya apakah memang barang tersebut sudah rusak berat ataukah masih bisa diperbaiki. Kalau sudah rusak berat, hasil dari identifikasi tersebut kami usul untuk penghapusan atau lelang. Berarti memang keputusannya itu harus hati-hati sebelum memutuskan betul, bahwa ini sudah pantas untuk dihapuskan atau masih perlu diperbaiki, begitu ya Pak? Oh iya. Kemudian selanjutnya nih, selama memegang aplikasi BMN, menurut Pak Hijaz nih, apa saja kendala yang biasanya muncul atau mungkin bisa kita sebut sebagai tantangan ya, tantangan yang biasanya muncul dalam pengelolaan BMN ini, dan bagaimana Pak Hijaz dalam menghadapinya atau mengatasinya? Boleh saya jelaskan tadi yang proses penghapusan itu ya? Iya, boleh. Jadi setelah barang-barang yang telah diidentifikasi itu memang ternyata sudah rusak dan tidak efisien lagi untuk diperbaiki, selanjutnya itu kita mengusulkan untuk mengusulkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel untuk surat persetujuan penjualan. Nanti setelah ada surat persetujuan penjualan tersebut, kami lanjutkan lagi untuk surat untuk lelang ke KPKNL Makassar. Untuk KPKNL Makassar nanti akan menetapkan jadwalnya, kapan jadwalnya, terus teknisnya apakah open bidding atau close bidding. Kalau open bidding itu peserta lelang bisa melihat harga dari masing-masing peserta yang ikut lelang. Kalau close bidding, para peserta tidak bisa melihat harga-harga tersebut. Kalau dari penjelasannya Pak Hijaz tadi nih, dalam alur-alurnya atau siklusnya itu Pak Hijaz menyebutkan bahwa ada yang namanya penghapusan. Kemudian kalau dalam prakteknya yang pernah sesuai dengan pengalamannya Pak Hijaz itu, bagaimana proses penghapusan itu? Bagaimana alur-alurnya seperti itu? Kalau alurnya dari awal itu yang tadi saya bilang, pertama kita membuat tim untuk inventarisasi dulu. Kita mencari tahu barang-barang yang rusak berat atau rusak ringan. Kalau yang rusak berat itu kita langsung usul untuk penghapusan. Kalau yang rusak ringan itu masih bisa diperbaiki. Terus selanjutnya mengusul ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta surat persetujuan penjualan. Setelah itu kami mengusul lelang untuk di kantor KPKNL Makassar. Nanti KPKNL Makassar yang melaksanakan prosesnya. Proses pelelangan. Proses ya. Berarti pelelangan itu termasuk penghapusannya? Iya, lelang itu termasuk dalam penghapusan. Dalam penghapusan itu ada bermacam-macam juga, ada lelang, terus ada juga dimusnahkan. Kalau yang dimusnahkan itu, saya kasih contoh, itu adalah barang-barang yang memang tidak bisa lagi untuk dijual. Artinya tidak ada nilainya kalau kita mau jual. Kalau untuk dalam dimusnahkan, kondisi rusak berat. Rusak berat. Ya? Iya. Kalau dimusnahkan itu, kita pernah juga pemusnahan sekali. Memang ada banyak barang-barang yang sudah tidak bisa lagi untuk dilelang, makanya kami usulkan untuk
pemusnahan. Itu cuma sekali pemusnahan di Balai Litbang Agama Makassar itu tahun 2021. Itu sejak Bapak yang memegang aplikasi BMN ya? Iya. Iya berarti. Kemudian kalau untuk pengambilan keputusan bahwa ini barang yang sudah bisa dimusnahkan atau ini berarti harus memerlukan kehati-hatian dalam memutuskan itu. Siapa yang memutuskan? Apakah tim atau dari atasan? Yang memutuskan itu adalah tim. Tapi pimpinan Satker juga kan masuk dalam tim tersebut. Kayak kepala balai kami itu masuk dalam penanggung jawab, terus Kasubag TU masuk sebagai dewan pengarah. Jadi tetap barang-barang yang mau diusul untuk dihapuskan itu harus sepengetahuan dari pimpinan. Karena ada banyak administrasi yang harus dilalui sebelum barang tersebut dilelang. Kalau tahapan dari pelelangan itu gimana, Pak? Tahapan dari pelelangan itu setelah adanya surat persetujuan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel, terus kita ajukan dulu di KPKNL Makassar. Itu pengajuannya itu melewati online. Terus menunggu sekitar 5 hari, nanti 5 hari dokumen fisiknya diantarkan ke KPKNL. Menunggu lagi 5 hari akan keluar jadwal atau penetapannya, jadwalnya kapan jadwalnya untuk lelang. Terus setelah ada jadwal itu 5 hari lagi itu waktu untuk para calon yang mau ikut lelang, calon peserta untuk melihat barang. Karena walaupun bagaimana para peserta tersebut harus melihat barang. Harus tahu kondisinya. Harus tahu kondisi barang, karena jangan sampai mereka tidak melihat terus tiba-tiba ada yang komplain. Jadi memang kita buat selebaran atau pengumuman kalau diwajibkan kepada para peserta untuk melihat barang yang mau dilelang. Karena untuk menghindari jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan ini. Baik, kalau selama memegang aplikasi BMN ini tentu perjalanannya tidak semulus yang kita kira. Pasti ada kesulitan-kesulitan. Bisa diceritakan ke pemirsa setia Blam Corner seperti apa dan bagaimana Pak Hijaz mengatasinya? Baik, untuk awalnya kami masuk di Balai Litbang Agama Makassar, terus menjadi pengelola BMN. Kesulitan-kesulitan awalnya itu karena saya tidak mengetahui histori dari barang-barang yang ada di Balai Litbang Agama Makassar. Karena BMN itu kita harus mengetahui historinya. Itu yang menjadi kendala utama pada saat kami ingin penghapusan. Karena kami harus mencari semua barang yang ada di dalam aplikasi. Itu ya kendala yang paling ini waktu kami melakukan penghapusan pada tahun 2019. Tapi untung kami dibantu dengan tim-tim yang mengetahui histori dari aset-aset yang ada di Balai Litbang Agama Makassar. Berarti tetap kerjasama tim juga dibutuhkan ya Pak. Kemudian harapannya Pak Hijaz sendiri terhadap pengelolaan BMN untuk kedepannya itu seperti apa? Harapan saya untuk pengelolaan BMN di Balai Litbang Agama Makassar untuk ke depan itu, kami sudah melakukan sensus BMN. Kami ingin melihat kembali data-data BMN yang ada dan kami ingin pastikan data tersebut sama dengan ada di aplikasi. Terus selanjutnya dalam tiap-tiap ruangan itu kami membuat daftar barang ruangan. Ya intinya kami ingin bagaimana BMN bisa di Balai Litbang Agama Makassar ini bisa betul-betul terdata. Artinya terdata apa yang ada di kantor ini memang sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Namun alhamdulillah tim yang ada sekarang ini sudah sangat bagus, mampu diajak untuk bekerja sama. Terbukti dengan sensus BMN kita ini sudah mencapai tahap 80%. Kami sudah mensensus hampir 80% aset yang ada di Balai Litbang Agama Makassar. Dan untuk ke depan kami berharap pengelolaan BMN di Balai Litbang Agama Makassar sudah semakin baik, terstruktur. Berarti harus ada kesesuaian antara barang yang ada dengan barang yang tercantum di aplikasi, begitu ya Pak? Intinya dari sensus BMN itu kami ingin pastikan barang yang ada di lokasi dengan aplikasi.
Baik, sahabat religi, pemirsa setia podcast Blam Corner dimanapun berada, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen. Yang bisa saya highlight dari diskusi dengan Pak Hijaz tadi soal BMN, yaitu BMN itu merupakan barang yang dibeli dari belanja negara. Yang membedakannya dengan barang milik daerah itu, kalau barang milik daerah dibeli dari belanja daerah, seperti itu ya Pak. Kemudian dalam pengelolaan BMN sendiri itu ada yang namanya penghapusan. Dan untuk penghapusan sendiri, jika kita ingin melakukan penghapusan, tahap-tahap yang kita lewati itu yang pertama adalah kita membentuk tim inventarisasi dan penghapusan. Kemudian kita melaporkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian selanjutnya ke KPKNL untuk kemudian dilakukan pelelangan, seperti itu ya Pak. Mungkin ada pengelola BMN yang nonton dan juga ingin melakukan penghapusan, alurnya seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Hijaz. Dan sebagai informasi kepada seluruh sahabat religi, pemirsa setia podcast Blam Corner, bahwa di Balaitbang Agama Makassar ini sendiri dalam 4 tahun terakhir ini, dari tahun 2019 sampai dengan 2023 itu setiap tahun ada penghapusan ya Pak. Iya. Dan itu merupakan sebuah prestasi bagi tim BMN. Iya. Terima kasih untuk kehadiran Pak Hijaz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh pemirsa setiap podcast Blam Corner. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa bahwa ternyata penghapusan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Begitu ya Pak Hijaz? Ya. Untuk pemirsa setia podcast Blam Corner, terima kasih telah menonton episode ini sampai akhir. Terima kasih atas dukungannya. Mohon untuk selalu memberikan like, kemudian komen terbaiknya, dan juga subscribe channel YouTube kami. Dan nantikan episode berikutnya. Saya Rizka beserta seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.